Kesimpulannya itu apa? Mukjizat. Apa yang Yesus bisa lakukan yang tertulis dalam Alkitab itu hanyalah mukjizat. Disinilah orang Kristen tersesat. Yesus bisa itu menurut mereka karena Yesus adalah Tuhan. Makanya saya katakan ibu bapak jangan terheran-heran. Ketika mereka memamerkan loh Yesus bisa begini jawabannya, nggak heran. Al-Quran juga sudah menerangkan. Ini loh yang tidak ada dalam Alkitabmu. 4 kali Allah mengatakan bi'idni, dengan seizinku. Sama. Nah di sini juga berbeda lagi. Orang Nasrani tidak sekedar meyakini bahwa Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, walaupun di Alkitab ada ayat-ayat dan Yesus sendiri mengakui, aku tidak lain hanyalah utusan Allah. Aku tidak bisa berbuat menurut kehendakku sendiri, melainkan menurut kehendak yang mengutus aku. Jadi jelas gitu ya. Apa dibuka saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sudah beda lagi, ya, beda lagi ya. Jadi walaupun di dalam Alkitab itu sendiri banyak ayat, justru pengakuan Yesus sendiri itu menyatakan saya hanyalah utusan Allah. Ya. Mukjizat. Nah. Jadi ini perbedaan yang ada, perbedaan keyakinan yang ada antara kita dengan orang Nasrani. Mukjizat, ya, mukjizat, kekuatan, kepandaian, ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk menguatkan kerasulannya tadi, dan ini tidak bisa dikalahkan oleh orang yang lain. Dan mukjizat itu berlaku sesaat ketika dia menjadi nabi atau rasul saja. Kecuali mukjizatnya Rasulullah salah satunya berlaku sepanjang masa. Lainnya juga berlaku hanya sesaat selama menjadi nabi atau rasul. Katakanlah Nabi Isa atau Nabi Musa, salah satu mukjizatnya tongkat. Ketika Nabi Musa sudah tidak menjadi nabi, misalkan tongkatnya ketemu anaknya dilempar, apa bisa menjadi ular? Tidak bisa. Nah, itu berlaku sesaat ketika dia menjadi nabi saja, ya. Kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad, satu mukjizat Nabi Muhammad, ya, yang berlaku sepanjang masa, Al-Quran. Lainnya juga sesaat. Ya. Nah, mukjizat. Orang Nasrani tidak meyakini itu mukjizat. Walaupun mukjizatnya Nabi Isa dalam Al-Quran juga diterangkan dengan mukjizatnya Yesus di dalam Alkitab, sama. Tapi kita yakin itu mukjizat. Tapi orang Nasrani bukan mukjizat. Itu karena Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa membuat seekor burung dari tanah, ditiup lalu bisa terbang hidup. Yesus bisa mengobati orang, Yesus bisa menghidupkan orang dan sebagainya. Itu karena Yesus Tuhan. Menurut orang Nasrani, bedanya di situ. Menurut kita, tidak, itu mukjizat. Kalau Allah tidak memberi itu, ya tidak bisa itu. Ini bisa dengan bandingkan 5:110. Istilah saya, ya, menirukan istilahnya Pak Harmoko dulu. Jangan kamu kena penyakit hiranisasi. Hiranisasi, terheran-heran. Surat Al-Maidah ayat 110. Iya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu kitab, hikmah, Taurat dan Injil,
Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Dengan izinku, satu. Terus. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dengan seizinku, dua. Terus. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Kurang ini ya, 110 itu melompat, mungkin ada kalimat yang terlompati. Ada dua lagi yang menyembuhkan penyakit, coba menghidupkan orang mati. Iya. Iya, ada, karena ada 4 kali kata dengan izinku. Lima 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Dengan seizinku, satu. Terus. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dua. Terus. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dengan seizinku, tiga. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kalimat yang itu tadi yang kurang. Ada 2 kalimat yang dengan seizinku, 2 kali. Dibandingkan yang tadi. Ya. Kesimpulannya itu apa? Mukjizat. Apa yang Yesus bisa lakukan yang tertulis dalam Alkitab itu hanyalah mukjizat. Disinilah orang Kristen tersesat. Yesus bisa itu menurut mereka karena Yesus adalah Tuhan. Makanya saya katakan ibu bapak jangan terheran-heran. Ketika mereka memamerkan loh Yesus bisa begini jawabannya nggak heran. Al-Quran juga sudah menerangkan. Ini loh yang tidak ada dalam Alkitabmu. 4 kali Allah mengatakan bi'idni, dengan seizinku. Jadi Yesus bisa membuat bentuk burung dari tanah, ditiup bisa terbang atas izin Allah. Kalau tidak atas izin Allah, ya tetap tanah dan seterusnya. Inilah ya. Jadi kalau kita menemukan perbandingan ini ya, bahasa dereng genah wong Kristen tuh enak. Ini loh, ayo buka. Sama yang kamu sampaikan sama di kitab saya ada. Cuma di kitabmu ada yang dimanipulasi atas izin Allah, dimanipulasi sehingga seolah-olah Yesus begitu itu karena Yesus sebagai Tuhan.